Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma wa ja'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini. Berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai muhasabah ya, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini dengan bacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, kemudian untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk niat kita masing-masing, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka mahbubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Baik, kita masuk muhasabah ya terlebih dahulu. Ya, muhasabah. Jadi muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri hablum minan nafs. Nah, jadi muhasabah itu adalah evaluasi, ya, introspeksi, melihat hubungan kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita yang sudah kita buat, ya, kepada Allah, kepada manusia, dan kepada diri kita. Kalau sudah baik kita bersyukur, kita tingkatkan. Kalau belum baik kita perbaiki. Muhasabah. Ya. Bapak, Ibu nangis ya, itu muhasabah ya. Ibu nangis ya? Ya. Alhamdulillah ya, Bapak juga ya. Nikmat ya. Nah, dada itu lapang ya, tenang ya, habis itu ya. Setelah itu digempur lagi sama ruqyah. Oh, makin makin sehat lah. Masya Allah. Iya, jemaah saya itu udah muhasabah, ada bercucuran air mata, teringat dosa-dosa yang lalu, sama suami, sama istri, sama orang tua. Paling banyak sama orang tua. Ya, masih apa namanya? Masih belum maksimal lah kita ngurusnya. Ya, durhaka kita, kezaliman kita, nyakiti, boro-boro kita ngasih duit ya. Nyenengi aja pun berkata baik pun kadang tinggal laku kita pun masih buruk ya. Nah, karena orang tua itu tidak tidak mengharapkan
duit kita. Kita jadi anak yang baik aja, anak yang soleh aja, mereka udah senangnya luar biasa. Nah itu aja yang diharapkan. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini dalil muhasabah ya. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ini kata Allah. Setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya. Nah itu. Nah, bagaimana ibadah kita sama Allah? Sudah baik belum? Hubungan kita sama Allah. Nah, maksiat kita, dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan hubungan kita sama manusia bagaimana? Dengan kita menzalimi. Nah, evaluasi, introspeksi. Kalau ada kita bertobat, mohon ampun. Sama diri kita ini juga. Nah, ada hak-hak tubuh yang mesti kita laksanakan, ya kan? Hak mata ini kan. Nah, kalau udah waktunya tidur kita buat tidur. Kalau enggak kan zalim. Betul kan? Oh. Jadi kita nggak boleh egois, ya, bahkan sama diri kita. Nah, hak orang harus kita laksanakan, hak diri kita juga. Ada hak mata, hak telinga, yang lainnya. Jadi Pak Ustaz, iya silakan tanya. misalkan kita mau sholat tobat ya. tengah malam. Nah itu boleh saya potong. Tadi sholat sunat hajat, niatnya udah tahu. Macam mana saya mau tahu? Ya jangan lupa rakaat ini. Kalau nggak bisa basrah sengaja aku sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah insya Allah apapun hajat kita, keperluan kita, ya kalau kita sunat 2 rakaat diijabah, dikabulkan. Nah, makanya sangat dianjurkan kali ketika kita ada hajat, ada keperluan, salat sunat dulu 2 rakaat. Gitu. Kemudian di sujud terakhir minta. Tapi jangan dilafazkan dalam hati. Dan setelah sholat 2 rakaat aja, baru kita berdoa, ya Allah, aku punya hutang misalnya hajat, tolong ya Allah, beri aku kemudahan untuk melunasi hutangku. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Tobat. Iya. Jadi kita kan kalau kita sekalian mau sholat tahajud, kita apa sholat tobat dulu, baru sholat tahajud. Jadi boleh terbalik-balik nggak apa-apa. Cuman yang lebih supaya dia berurutan. Kalau sanggup nih ya, habis wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Ini sangat dianjurkan. Habis salat sunat wudu 2 rakaat, salat sunat tobat 2 rakaat. Habis salat sunat tobat, salat sunat tahajud. Habis salat sunat tahajud, salat sunat witir. Nah, salat sunat hajatnya terakhir nggak apa-apa. Atau sebelum salat sunat witir lah. Habis salat sunat tahajud, salat sunat witir 2 rakaat. Salat sunat hajat. Habis salat sunat hajat baru salat sunat witir. Kalau banyak kali udah nggak usah. Kan kita mau cari abdolnya. Artinya begini, kan makin banyak salat sunat makin banyak pahala. Betul kan? Tapi Ustaz capek kali, ya udah salat sunat tahajud 2 rakaat. Udah. Atau salat sunat tobat dulu 2 rakaat, baru salat sunat tahajud 2 rakaat, ditambah witir 1 rakaat aja witir, boleh. Witir kan ganjil 1, 3, 5 dan sebagainya ganjil. Capek kali kan kerja kan. Nah itu. Atau kalau nggak mau salat tahajud, ya nggak apa-apa, namanya sunat kan. Nah, mau salat sunat tobat langsung 2 rakaat, ya buat. Tapi kan biasanya kalau udah bangun itu kan rugi. Padahal di sholat sunat tahajud itu doa yang sangat dimakbulkan sholat sunat tahajud. Karena itu yang berat. Makanya setiap ibadah yang berat ini ganjaran pahalanya besar. Puasa kan berat pahalanya, dan pengabulan doanya itu lebih besar. Nah itu ya. Apalagi misalnya haji kan berat, berapa juta kita habiskan, tapi pahalanya kan surga, besar. Gitu. Ada lagi? Saja. Kan saya share itu udah 10 hal yang mesti dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat selamanya. Ada kan? Udah dilaksanakan. Alhamdulillah. Dari 10 itu kira-kira berapa yang dilaksanakan? Ya, pertama kan istighfar itu kan. Ya.
selawat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian enggak lah, pertama sholat sunat tobat, ya kan? Bukan Bu, Pak. Yang pertama mandi tobat. Udah mandi tobat. Udah. Saya mandi tobat, Bos. Mandi lah, kan bahasa semua seperti kayak mandi wajib. Nanti pulang nanti mandi tobat. Habis arisan. Ibu udah mandi tobat? Belum. Sama aja suami istri, sedih lah saya. Gampang aja kok. Sengaja aku. Bahasa Indonesia aja, sengaja aku mandi tobat sunat karena Allah Ta'ala. Kayak mandi wajib. Bahasa semua. Langsung aja, Bos. Hah? Langsung aja. Iya, tapi dalam hati. Hah? Beruduk bagus. Nah, banyak. Siang, Bos. Siang. Kita siang. Kalau kita untuk mandi tobat itu dari jam berapa ke berapa? Alah, ya kapan aja sempatnya. Nggak ada patokan jam. Ini bukan kayak yang ibadah wajib, ada patokan waktunya. Betul kan? Kalau Bapak sholat subuh jam 8 pagi ya nggak diterima. Iya. Begitu maksudnya. Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu, Bos. Kapan aja. Nah, itu. Maksudnya gini, Bos. Gimana? Misalkan udah mau dekat maghrib, sekalian sholat tobat gitu ya kan. Maghrib tuh. Pinter, bagus, nggak apa-apa. Kan sore kan biasa kita mandi kan. Ya udah niatkan aja. Gitu. Ya. Iya. Orang ringan kok. Ringan tapi ganjaran pahala. Kadang yang ringan ini kadang Ustaz yang ini tadi. Yang lupa, sepele ya. Sepele. Allah melihat kesungguhan kita. Kan dilihatnya, oh ini hambaku ini benar-benar dia bertobat. Dia mandi taubat. Coba bayangkan itu, betul kan? Jadi pintu tobat dibuka sama Allah. Jadi syarat untuk kita beramal ibadah adalah tobat dulu. Kalau kita nggak tobat, amal ibadah kita nggak diterima. Gitu. Ya, selama ini kan kita asal sholat tobat itu ya. mandi apa aja, nggak mandi biasa gitu kan. Sekalian mau tahajud gitu. Ya. Ya, alhamdulillah wajah itu pun jauh lebih ini ya, alhamdulillah ya, setelah diurut ya. Dulu maaf ya Bu ya, kayak setan betul. Iya, dulu ya, waktu pertama kali datang kemari. Sekarang Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Nampak Bapak kan? Cak jujur Pak, dekat Ibu sekarang lebih nyaman nggak ketimbang dulu? Jujur, nggak bohong kan? Alhamdulillah. Tengok tuh Bu, makin sayang, makin cinta, makin enak. Lalu itu sekarang udah auranya, gitu. Iya, auranya negatif. Saya yang suka meruqyah itu merasakan. Apalagi Bapak, enggak lah kebalik ya. Bapak aja yang bukan ustadz, yang bukan tukang meruqyah, itu dia bisa merasakan aura Ibu tuh negatif di awal yang lalu. Apalagi saya, lebih terasa kali. Kadang-kadang saya takut tersinggung gitu. Makanya demi kebaikan pasien saya, jemaah saya belak-belakan. Saya bilang di awal itu, Bu maaf ya Bu ya, aura Ibu ini aura negatif, nggak enak saya dekat Ibu gitu. Itu demi kebaikan, supaya dia introspeksi, oh iya, aku masih jauh dari Allah, aku banyak dosa, aku banyak maksiat. Itu lebih baik, lebih bagus ketimbang kita merasa sok alim, sok bersih, tersiksa lah kita, menderita lah kita nggak tahu kekurangan kita. Yang tahu kekurangan kita itu kan orang lain, betul kan? Nah, nafsu itu nggak suka lah dia melihat kekurangan, dia hanya melihat kelebihan. Nah, gitu. Jadi kita jangan marah kalau dikritik. Justru kritikan itu, masukan itu untuk membuat kita itu lebih baik. Nah, karena kita merasa diri kita ini baik aja. Saya pun juga begitu, Ustadz. Kemarin saya ngisi di ini, di apa Bumiaste tahu? Masjid Muhajirin Komplek Jalan Asrama. Ketika habis sholat subuh kan setiap Sabtu ada pengajian tasawuf manajemen hati. Ketika pertengahan saya mengisi pengajian, jemaah saya bilang, Ustadz, mohon Ustadz, kalau saya dikritik gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur karena buat saya lebih baik. Kalau misalnya Ustadz baca kitabnya, kemudian baru dijelaskan, usahakan Ustadz bacanya itu agak menyeluruh gitu katanya, jangan sepotong-sepotong. Saya teringat guru kami yang kalau ngajar begitu, rupanya kami ngajar kan pakai kitab. Nah kalau pakai kitab kan sepotong-sepotong dia menjelaskannya. Tapi kan kalau di sini saya nggak pakai kitab. Nah jadi saya baca sepotong, saya jelaskan. Rupanya anak murid ini kan beda-beda
otaknya, pemikirannya. Ada yang cepat paham, Yang minta semua dibaca Ustaz ya. ada yang apa berkali-kali dulu baru paham. Betul kan Pak ya, Bu ya. Jadi saya pun sadar, iya makasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Saya bilang kan, oke lah sekarang saya baca dulu seluruhnya, ya kan satu paragraf atau satu kalimat baru saya jelaskan. Alhamdulillah. Apakah saya marah? Tidak. Kalau orang dulu itu dikritik dikasih hadiah yang mengkritik. Nah, itu ulama-ulama dulu. Nah, ini ada bolo, ini ada kue. Kamu tadi mengkritik saya, gitu. Tapi zaman sekarang, kayak kau aja yang pintar. Betul kan? Iya, kayak kau aja Tuhannya. Kan orang yang menilai, kan Allah yang menilai. Nah, itu ya. Gini salah, mau gitu ya. Jadi nggak boleh marah. Setiap jemaah yang saya datang kemari pasti ya. Lagi Pak pertanyaan Bu? Udah paham itu ya? Nah, jadi nanti pulang dari azan coba mandi kan asar nanti kan? Sore. Nah, niatkan aja. Nah, mau wudhu dulu juga bagus. Wudhu dulu. Nah, biasa kalau wudhu dulu kalau kita ini mandi janabah. Nah, itu sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau kita berhubungan suami istri, itu dibersihkan dulu kemaluan, kan bekas mandi kan, kemudian kita wudhu seperti biasa, baru kita mandi janabah. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar sunat karena Allah Ta'ala. Tapi kalau mandi tobat dibuat wudhu dulu ya nggak apa-apa, kan dapat pahala. Tapi niatnya dalam hati ya, dalam kamar mandi nggak boleh melapaskan nafas Allah, nafas Nabi Muhammad ya. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Ya, alhamdulillah. Ini masukkan YouTube nih. Udah pernah lihat YouTube saya? Udah di subscribe. Subscribe sudah, alhamdulillah. Nah, pahala itu ya. Ya, didukunglah ustadznya kan dakwah itu kan. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ini tadi firman-Nya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Asr ayat 18. Dan dalil yang kedua dari Nabi Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang pandai adalah yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dan Umar bin Khattab semoga Allah merahmati dan meridhoinya pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena lebih mudah bagi kalian menghisab diri kalian hari ini daripada besok hari kiamat. Dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu kalian diperlihatkan dan tidak ada sesuatu pun pada kalian yang tersembunyi. Manfaat muhasabah. Yang pertama, Allah ridho, Allah suka dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Jadi muhasabah perintah Allah, ya. Nah, kita dapat pahala, Allah suka. Yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Nah, ini. Yang ketiga, menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisab, mengevaluasi diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Ketika nggak muhasabah, kita nggak tahu kekurangan kita menganggap diri kita itu baik aja. Nafsu itu seperti itu, dia nggak mau melihat kekurangan, tapi dia melihat kelebihan. Karena ketika orang menghina, mengejek, mengkritik, dia marah. Kemudian berikutnya, amal ibadah menjadi sempurna dan berseri penyakit-penyakit hati. Yang keenam, manfaat muhasabah, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang kesembilan, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangannya. Yang kesepuluh, benteng dari godaan syaitan. Tengok itu kan. Jadi benteng dari godaan syaitan itu tidak hanya zikir, tidak hanya salat, termasuk juga muhasabah itu benteng dari godaan syaitan. Semakin banyak kita muhasabah, semakin gak mampu. Semakin kuat benteng kita gangguan dari setan. Kalau kita nggak pernah muhasabah, cepat kali setan itu gampang dia mengganggu kita. Kemudian berikutnya yang terakhir,
Oh, tadi udah yang 10 ya. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti kajiannya fikih Islam di arisan. Ini mulai bab taharah awal. Mulai baru. Biasa pakai kitab juga. Kajian manajemen hati. Sekarang fikih. Ini cara bagaimana air yang boleh dipakai. Itu kan harus tahu itu. Untuk wudu Ya kan? Ada orang sembarangan aja wudu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya di ember itu seberapa banyak yang boleh dipakai. Iya kan? Kadang orang enak aja nggak pakai untuk wudu, udah wudunya nggak sah, kadang nggak memenuhi syarat. Nah, ada juga orang wudu pakai air kelapa, boleh itu? Boleh kok. Enggak, saya tanya bapak ibu boleh kok wudu pakai kelapa? Ya, tapi ada orang begitu boleh, saya tanya. Nah, ya kan, nggak tahu kan? Nah, jadi nggak boleh, padahal itu kan suci itu, nggak ada najis. Itu dalam kelapa itu kan, tapi nggak boleh. Ilmu itu kan? Iya, betul. Ada pertanyaan sebelum kita masuk muhasabah? Silakan. Misalnya kita di rumah sholat berjamaah kan, Ya. ada suami. Ya. Jadi siap kita sholat berjamaah tadi kita masuk sholat kan, jadi siap kita doa kan salam tangan suami. Ya. Kalau tangan suami masih bisa kita batalkan sholat kita sunnahnya, Ustaz. Pinter ya, bagus pertanyaannya. Apakah batal wudhu kita bila bersentuhan dengan suami? Nah, ini kita pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i batal. Kalau mau salaman dilapis lah. Kayak gitu. Gitu. Telekung kita. Iya, dilapis. Iya, telekung gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi tangan suami kita lah. Hah? Kita salam kan. Suami orang. Iya, maksudnya gimana nggak bercanda ya? Janganlah kena kening ibu, tangan bapak batal lah. Lo kan sama-sama kan tangan kan juga ini kulit, ini kan juga kulit. Jangan diginikan. Coba sekarang praktekkan. Ini perlu praktek nih. Coba Pak, Bu. Terus astagfirullahaladzim, kena itu keningnya, tangannya. Kena lah Pak, saya lihat kena. Hah? Tidak boleh anggota tubuh ibu yang kena. Jadi Salam gitu aja. Tapi kalau mau kena, jangan di kening sini, tapi di sini kan dia terlindungi apa namanya? Terlindungi kain jilbab itu. Gitu. Paham? Gitu. Atau di sini yang nggak kena kulit ibu, yang terlindungi jilbab. Artinya dia ada ininya, apa namanya itu? Ada pelapis alasnya, pinter. Nah, ya kalau ibu udah tangannya dibaluti jilbab, tapi ibu tangan bapak dikenakan ke sini ya sama juga lah, tersentuh kan? Ya nggak boleh. Bapak juga, ibu juga, sama orang lain juga begitu. Haram hukumnya kalau kita bersentuhan sama orang yang bukan muhrim kan. Nah, kecuali ibu sama adik, mertua, itu boleh. Sama abang, nah itu. Kalau sama bang ipar nggak boleh. Suami apalagi kan. Artinya orang yang bisa dinikahi. Abang ipar kan boleh dinikahi adik ipar, ya kan? Nah, tapi tunggu meninggal dulu lah bapak. Enggak dicontoh. Pikir memang begitu.
Fikih ini nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus kita katakan kayak mani kan jorok itu kan, tapi harus kita ungkapkan. Kalau enggak nanti nggak jelas, bisa salah diamalkan, lebih fatal lagi, betul kan? Ada cuma saya tuh, iya Ustaz, malu bicara tentang haid, darah ini, apa segala macam, mani malu. Nggak boleh malu-malu, itulah fikih itu. Nanti kalau orang haid gitu, macam mana? Berapa hari, macam mana membersihkannya? Kan fikih itu, betul? Ya, mana boleh malu-malu. Kalau berhubungan badan, ya kan? Macam mana aturan agamanya? Ini kan mandi wajib macam mana? Apa yang digosok? Nah, kemaluan di mananya? Ini kan fikih itu. Oke, ada lagi? Apa itu? Oh iya. Kan ya itulah tadi. Apa namanya? Pelajaran tentang ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah luasnya Islam itu ya, benarnya Islam itu ya. Kalau orang Kristen mana ada sampai sedetail gitu, betul? Iya, berhubungan badan ya berhubungan badan aja, mandi ya mandi gitu aja. Nah, sampai cebok pun kita diatur. Terus ini juga. Nah, silakan. Kita kan udah ambil wudhu. Iya. Kita kan nggak tahu kalau sesama lelaki itu kan kalau salaman boleh. Kalau dia non muslim, hukumnya apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Muslim nggak apa-apa. Muslim nggak apa-apa. Ada lagi? Nggak ada, Ustaz. Ya. Tapi kalau kita tahu dia tuh megang babi, bermegang babi, janganlah. Ya. Misalnya kita tahu tangannya barusan dijilat babi, kita pegang, ya. Jadi kita megang najis kan, harus kita sama lah tangan kita. Ada lagi yang lain? Oke, kita mulai ya, muhasabah ya. Jadi kita tundukkan kepala. Nah, sekali lagi usahakan sambil menangis, ya, biar bersih hati itu.